Halo teman-teman, kembali lagi di tutor coding yang membahas tentang vector graphics with Adobe Illustrator bersama saya Johan. Nah, kita sudah ada di sesi keempat, di mana kita akan membahas bagaimana kita bermain dengan teks atau fonts, atau kita sebut juga type. Ya, di sini kita akan ada 3 sesi. Kita akan mulai sesi pertama yaitu membahas tentang basic type tool, path, dan outline. Di dalam basic type tool tentu ada macam-macam yang bisa kita coba, yaitu kita akan bermain dengan karakter. Jadi huruf-huruf itu bisa diapa-apain aja sih ya, nanti kita akan praktek sama-sama. Lalu juga kita bisa setting paragraph, bagaimana kalau misalnya teksnya banyak kita bisa bikin supaya orang membacanya cukup jelas. Dan juga modification dari appearance, jadi teks kita ngerasa hurufnya mau lebih kelihatan, lebih tampil, atau dia punya drop shadow, dia punya background, itu bisa kita utak-atik di dalam modification of appearance. Caranya seperti ini. Menggunakan type tool di dalam Illustrator memiliki 2 cara. Pertama, aktifkan dulu type tool-nya, lalu kita klik sehingga membuat sebuah teks baru. Cara yang kedua adalah dengan cara kita mendrag sebuah area bidang sehingga akan terisi teks. Lalu kita siap untuk mengutak-ngatik karakter apa yang akan kita pakai. Jadi ini adalah nama font yang akan kita gunakan, font yang lain. Ya. Lalu misalnya kita mau pada bagian-bagian tertentu ada jenis huruf dengan ketebalan yang berbeda. Ini kita bisa utak-atik dengan menggunakan bagian yang disebut family. Jadi misalnya saya mau bikin jadi bold italic, saya tinggal pilih bold italic. Misalnya ada bagian yang saya mau menjadi lebih tipis, saya bisa pilih menjadi extra light. Seperti demikian. Lalu, apa saja yang bisa kita ganti-ganti di dalam karakter? Kita bisa mengubah size. Ini adalah bagian untuk mengubah size. Ini adalah bagian untuk mengubah jarak antar baris. Jadi ini bisa kelihatan kalau misalnya teksnya menggunakan beberapa baris. Ya, kita bisa membuat jarak baris menjadi lebih besar, menjadi lebih renggang. Lalu jarak antar karakter. Ya, kita bisa lihat juga di sini ada namanya jarak antar karakter, menjadi lebih renggang maupun menjadi lebih rapat. Lalu ada juga yang disebut dengan kerning. Ya. Misalnya pada kata ini, saya duplicate. Saat saya menggunakan kerning dengan tulisan auto, maka antara huruf jaraknya dipertimbangkan supaya selalu seimbang. Tapi jika saya mengganti menjadi optical, maka tampilan menjadi lebih rapat karena antara huruf W dengan huruf A mereka memiliki kerenggangan yang cukup signifikan. Berikutnya, kita akan berkenalan dengan yang namanya proporsi huruf. Jadi, kita bisa atur apakah sebuah huruf memiliki proporsi 100% atau menjadi lebih pendek atau juga menjadi lebih lebar. Ini adalah contoh-contoh bermain dengan karakter di dalam teks. Nah, setelah belajar basic type tool, di bagian kedua ini kita akan belajar bagaimana teks yang sudah ada dia bisa lebih menarik lagi secara visual dengan yang namanya wrap dan text effect. Ya, grouping teks dan wrap ini menjadi sesuatu yang penting di dalam Illustrator karena kadang-kala kita mau teks itu bukan hanya dibaca, tapi dia memiliki semacam bentuk yang lebih menarik, lebih dinamis. Nah, itu kita bisa pakai dengan yang namanya wrap. Ya, selain itu juga kadang-kadang teks kita mau otak-atik supaya dia lebih kuat lagi. Misalnya huruf yang kita mau pakai untuk display teks. Ya, ini kita akan pelajari di dalam text effect. Nanti kita coba sama-sama sesi kedua ini. Teks juga bisa dibuat agar masuk ke dalam kurva seperti yang ada di gambar. Caranya sangat mudah, yaitu kita bisa pergi ke dalam type tool. Di sini ada yang namanya area type tool. Ya, kita tinggal pilih ke dalam kurva yang sudah kita siapkan. Dan teksnya akan terisi ke dalam situ. Lalu bagaimana cara membuat teks bisa mengikuti sebuah bentuk kurva atau path? Caranya adalah kita menggunakan namanya type on a path tool. Kita klik ke dalam kurva tersebut dan teksnya akan terisi ke dalam kurva. Cara lain membuat teks memiliki warp menggunakan namanya envelope option. Jadi apakah bentuknya mau arc atau bentuk-bentuk yang lain, ini bisa disiapkan di sini. Kita juga bisa atur lagi parameternya. Dan juga kita bisa menggunakan efek yang ada di dalam sini supaya teks kita menjadi bentuknya lebih lucu dan lebih menarik. Misalnya untuk saat yang ini kita menggunakan namanya rounded corner. Sehingga teksnya menjadi bulat-bulat
yang tadinya bentuknya adalah formal dan kaku. Seperti itu. Di bagian ketiga, kita akan mencoba bagaimana kita sudah punya teks, kita udah tahu bagaimana mengatur ukuran, kita bisa mengatur warna. Nah, masih belum puas, kita bisa juga membuat teks itu seakan-akan menjadi sebuah grafis, menjadi sebuah gambar. Fungsinya apa sih? Salah satu fungsi yang sering ditemukan adalah bagaimana teks yang sudah kita ketik atau kita tulis ini bisa dipakai menjadi sebuah brand atau menjadi sebuah logotype, ya. Tentu apa aja yang mesti kita setting, kita akan setting teksnya, kita bisa atur juga directionnya. Nah, satu hal yang penting adalah kita harus lakukan yang namanya expand. Jadi teks yang tadinya adalah sebuah huruf-huruf atau misalnya angka, kita bisa ubah dia menjadi outline atau kita sebut sebagai shape. Dan hal ini yang perlu dilakukan sebelum kita bisa mengubah dia menjadi sebuah shape. Ya, caranya seperti ini. Beberapa aksara, seperti aksara Jepang, membutuhkan direction yang berbeda sehingga kita bisa membuatnya di dalam Illustrator. Ini contohnya. Kita juga bisa mengubah sebuah teks menjadi sebuah shape dengan pergi ke objek, expand, sehingga objek tersebut menjadi sebuah bidang baru, di mana kita bisa sunting bentuknya menjadi lebih menarik. Seperti ini. Ya, jadi dari sebuah teks dia bisa menjadi sebuah bidang baru. Selamat mencoba. Kita sudah belajar bagaimana bermain dengan teks, bermain dengan teks. Kita juga sudah belajar bagaimana membuat logotype sederhana dengan bermain di teks. Mudah-mudahan dengan pelajaran hari ini kita bisa lebih yakin lagi untuk coba membuat karya atau membuat artwork di dalam Adobe Illustrator yang berhubungan dengan teks. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya.